I like my woman like the earth, not flat. Galileo Galilei, orang pertama yang membuktikan bahwa bumi mengelilingi matahari. Dia bukanlah seorang raja, bukan seorang nabi, dan bukan juga seorang jenderal. Tapi, cuma dari sebatang teleskop rakitannya sendiri, Galileo Galilei berhasil mengguncang otoritas yang paling ditakuti pada saat itu, yaitu gereja. Semua orang mengatakan kalau bumi itu adalah pusat alam semesta. Tapi Galileo berkata sebaliknya, justru bumilah yang bergerak memutari alam semesta. Dan lo tahu apa respon orang-orang saat itu? Galileo Galilei diseret ke pengadilan, dipaksa menyangkal semua penemuannya, dijebloskan ke penjara, dan di akhir hidupnya dia buta, tinggal dalam tahanan rumah, dilarang berbicara soal sains, bahkan dilarang percaya pada pikirannya sendiri. Tapi dunia terus berubah karena dia. Sekarang coba lo bayangin, apa jadinya kalau Galileo nggak pernah lahir? Dunia mungkin nggak kayak sekarang, sains bisa aja tertinggal, dan kita mungkin aja masih percaya bahwa bumi itu diam di tengah-tengah alam semesta. Yo, balik lagi bersama gue Irfan di channel Jejak SMK, channel yang membahas soal sejarah, misteri, dan juga konspirasi. Pada video kali ini gue bakal membahas soal Galileo Galilei. Apa jadinya jika Galileo Galilei itu nggak ada di dunia ini? Nah, sebelum Galileo ada, dunia barat itu berada dalam kegelapan. Ya, gelap bukan karena malam, tapi karena pikiran manusia sangat dibatasi oleh otoritas saat itu, yaitu gereja. Dan ini terjadi pada masa abad kegelapan. Yap, gue udah nyinggung soal ini ya di video gue sebelumnya. Dan kalau lo belum nonton, lo bisa cek aja link yang ada di deskripsi. Pada saat itu, orang-orang percaya bumi adalah pusat dari segalanya, sesuai ajaran Aristoteles dan tafsir dari gereja. Kalau saat itu, lo mengatakan bintang jatuh atau bulan punya kawah, itu sama aja kayak bilang Tuhan bikin cacat ciptaannya. Dan di masa itu, pertanyaan-pertanyaan itu sangatlah sensitif, bahkan dilarang ya. Dan kalau lo nekat, lo bisa dianggap sebagai orang yang sesat. Pokoknya sebegitu parahnya deh, sampai akhirnya Galileo datang dengan teleskopnya dan bukti-bukti yang nggak bisa dibantah oleh siapapun. Tahun 1609, Galileo membuat sebuah teleskop. Sederhana aja sih, tapi cukup buat mengintip ke bulan, bintang, dan semua benda langit. Begitu dia ngelihat bulan, Galileo Galilei itu langsung kaget. Ternyata bulan itu bukanlah sebuah bola yang mulus sempurna, tapi penuh dengan kawah dan juga jurang. Dia melihat 4 titik kecil yang mengelilingi Jupiter, atau yang kita sebut bulan-bulan Galileo. Dan Venus itu punya fase yang sama kayak bulan. Semua itu nggak masuk akal, kecuali kalau bumi yang mengelilingi matahari. Karena kan teori sebelumnya mengatakan, atau doktrin dari gereja itu mengatakan bahwa matahari dan bulan lah yang memutari bumi, artinya bumi sebagai pusat semesta. Tapi saat Galileo melihat di teleskop, menurutnya dan yang paling masuk akal adalah kalau bumi yang bergerak memutari matahari. Dan ini adalah sebuah bukti nyata dari teori heliosentris Kopernikus. Jadi orang yang mencetuskan tentang bumi mengelilingi matahari ini sebelumnya sudah pernah ada ya, yaitu Kopernikus, Nicolaus Kopernikus kalau nggak salah namanya. Tapi itu hanya sebatas teori dan belum bisa dibuktikan. Nah, Galileo Galilei ini dia yang membuktikan bahwa bumi itu benar-benar mengelilingi matahari dengan pembuktian di teleskopnya. Dan setelah mendapatkan pembuktian ini, tentunya Galileo nggak nyimpen ini sendirian dong. Dia nggak cuma berdiam diri. Dia membuat buku, dia mulai menyebarkan ide-idenya, dan dia mengajari murid-muridnya tentang pembuktian ini atau teori heliosentris tadi. Yap, tapi disinilah awal mula masalah ini menjadi lebih besar. Gereja Katolik yang saat itu punya kontrol penuh atas Eropa. Dia punya kekuasaan penuh pokoknya. Pokoknya apa aja yang lo omongin, lo tulis, bahkan lo pikirkan, itu semuanya bisa dikontrol oleh gereja. Dan ketika Galileo Galilei terang-terangan mengatakan kalau matahari sebagai pusat semesta dan bumilah yang mengelilingi matahari, gereja menganggap itu sebagai sebuah pembangkangan, sebuah pemberontakan. Dan Galileo dianggap sesat. Tahun 1633, Galileo diseret ke pengadilan Inkuisisi. Umur Galileo waktu itu itu udah 69 tahun.
udah tua ya, tapi dia itu tetap dipaksa menyangkal semua bukti-bukti yang udah dia katakan, ya bukti yang bumi mengelilingi matahari tadi. Dia disuruh mengatakan di depan para pejabat gereja kalau teori heliosentris itu salah. Ya, jadi dia itu semacam disetting ya di pengadilan inkuisisi tadi, bahwa gini loh, lo harus bilang kalau teori itu salah atau bumi mengelilingi matahari itu salah. Pokoknya lo harus bilang gitu. Nah, gitu ya. Mungkin gambarannya seperti itu. Tapi bre ya, Galileo ini kocak. Begitu dia keluar dari ruangan dengan kata-kata pelan, Galileo mengatakan, "Epur is move." Tahu artinya? Tetap aja dia mengatakan bahwa bumilah yang bergerak mengelilingi matahari. Kalimat yang disampaikan Galileo itu pelan, tapi isinya adalah ledakan pemikiran yang nggak bisa dibungkam. Nah, sekarang kita masuk nih bre ya, ke pertanyaan utamanya. Apa jadinya dunia tanpa Galileo? Mungkin ya bre ya, teori heliosentris bakal lama banget diakui sebagai teori yang valid. Yap, seperti yang gue bilang sebelumnya tadi, teori tentang bumi berputar mengelilingi matahari itu sudah ada, yaitu teori heliosentris dari Kopernikus. Cuman masalahnya pada saat itu Kopernikus tidak bisa membuktikan teori tersebut. Ada gambarnya, nah, lu bisa lihat di sini gambar teori heliosentris dari Nicolaus Copernicus. Selain itu bre ya, Newton, yap, penemu gravitasi, itu nggak bakal dapat pijakan buat hukum gravitasi. Karena ya kalau bumi sebagai pusat semesta dan matahari dan bulan yang mengelilingi matahari, maka akan banyak sekali teori-teori fisika saat ini yang akan bertentangan. Salah satunya itu adalah teori gravitasi. Selain itu bre ya, kejadian Galileo ini menjadi salah satu pencetus era Renaissance. Yap, gue udah ngebahas era Renaissance ini di video sebelumnya. Bahkan gue udah ngebahas juga tentang Leonardo da Vinci. Jadi kalau lu belum nonton, lu bisa klik aja link yang ada di deskripsi. Dan kenapa kalau Galileo ini nggak ada, era Renaissance itu mungkin bakal tertunda? Ya karena Galileo ini adalah salah satu dari beberapa orang atau dari banyaknya orang yang saat itu memberontak terhadap pemikiran atau doktrin-doktrin gereja. Jadi bisa dikatakan Galileo ini menjadi salah satu orang yang menjadi pelopor era Renaissance terjadi. Mungkin kalau Galileo nggak ada, era Renaissance itu bakal lama banget terjalinnya atau terjadinya. Selain itu, teleskop. Yep, teleskop yang saat ini kita gunakan untuk mengamati benda-benda langit itu mungkin bakal nggak berkembang. Nah, karena Galileo inilah teleskop pun mulai berkembang karena semakin banyak peminatnya. Apalagi setelah pembuktian dari Galileo Galilei ini sangat-sangatlah populer di masa itu. Dan yang paling berimbas tentunya adalah astronomi yang pastinya bakal mati suri. Kalau zaman sekarang kita udah tahu ada NASA, ada SpaceX, ada banyak badan organisasi dunia yang meneliti benda langit. Yap, ini semua didasari dari pembuktian oleh Galileo yang mengatakan kalau bumi mengelilingi matahari. Lu bayangin, seandainya Galileo ini nggak ada, tentunya orang nggak akan terlalu tertarik dengan astronomi ya. Karena kalau kita lihat-lihat ya paling ilmu astronomi ya gitu-gitu aja. Nggak mungkin ada perjalanan ke bulan, nggak mungkin ada penelitian tentang galaksi, tentang luasnya alam semesta. Karena ya kita berpatokan bahwa bumi itu diam dan menjadi pusat semesta. Selain itu bre, kita bisa aja hidup di dunia yang lebih tertutup. Karena ya tadi, seandainya kan Galileo itu nggak ada, mungkin akan sedikit sekali orang yang berani berbicara soal fakta dan menentang pihak gereja saat itu. Dan tentunya kita bakal lebih takut sama pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dianggap sesat oleh pihak gereja. Sebenarnya itu pertanyaan paling logis ya. Gue jadi inget kayak zaman sekarang. Ketika kita mempertanyakan seseorang yang katanya bisa mengeluarkan rantai emas dari langit atau bisa berbicara bahasa semut, kan itu nggak logis nih. Ya wajar lah kita bertanya. Tapi ketika kita bertanya, kita malah dibilang sesat, malah dibilang nggak percaya, dibilang nggak beriman. Padahal pertanyaan itu kan wajar. Ya nggak? Menurut lu gimana? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tentang pertanyaan keagamaan, tentang apa sesuatu yang nggak bisa kita masukkan ke dalam nalar atau logika, menurut gue itu pertanyaan yang wajar. Dan sebenarnya mungkin itu semua bisa aja dibuktikan secara sains. Tapi untuk saat ini kita masih belum bisa melakukan pembuktian tersebut ya. Contohnya ya kayak teori heliosentris tadi dengan Galileo. Kan teori heliosentris tadi itu dari Kopernikus. Nah, Galileo baru bisa membuktikannya setelahnya.
lama, jauh setelah teori itu ada. Artinya seperti kayak perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad, atau misalkan tentang kejadian-kejadian lain yang masih seperti ajaib atau apa, mungkin sebenarnya bisa dijelaskan, cuman kita saat ini belum bisa nangkep aja, atau belum bisa memecahkan hal-hal seperti itu. Selain itu, dampak paling utamanya adalah dunia tentunya nggak bakal punya GPS, nggak bakal punya satelit, dan nggak bakal terjadi pendaratan di bulan oleh NASA. Ya karena kita percaya bahwa bumi itu diam, matahari dan bulan lah yang mengelilingi bumi, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Jadi penemuan oleh Galileo Galilei ini sangatlah penting bagi dunia, dan semua itu dimulai dari satu lensa kecil, teleskop sederhana yang dibuat oleh Galileo mengarah ke langit dan mengatakan, lihatlah, ternyata kita bukanlah pusat semesta. Galileo memang udah nggak ada lagi, tapi warisan dari penemuannya itu masih ada dan masih hidup sampai sekarang. Bukan hanya di buku-buku atau di teleskop canggih, tapi cara kita berpikirnya. Di dunia yang ngajarin kita buat percaya sama data, nanya hal-hal yang gak nyaman, dan gak takut sama kebenaran. Dunia kita hari ini yang penuh cahaya, sains, dan teknologi gak akan ada tanpa orang kayak Galileo. Jadi kalau lo tanya, apa jadinya dunia tanpa Galileo? Jawabannya gampang bre, dunia bakal masih gelap. Tapi karena Galileo pernah berdiri, pernah melawan, dan pernah ngintip ke langit, akhirnya dunia masuk dalam era pencerahan. Dan dunia pun terus bergerak. Dan lo sekarang bisa ikut muter bareng bumi. Oke bre, jadi itu tadi sebuah konten apa jadinya dunia tanpa Galileo. Oke, jadi sampai sini saja perjumpaan kita, dan kalau kalian suka dengan tema channel sejarah, misteri, dan konspirasi, jangan lupa kalian support channel ini, yaitu channel Jejak SMK ini, dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Oke, see you next time bre.